Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sehat Nabawi, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini Allah berikan kekuatan iman pada diri kita. Dan kita berharap dari kekuatan iman ini memunculkan ya nilai kesehatan yang sangat luar biasa. Karena tanpa iman, ya kesehatan itu tidak muncul secara sempurna. Kita sehat, iman kita keropos, itu juga menjadi penyakit yang sangat luar biasa. Nah, maka sahabat sehat Nabawi, sahabat sehat hari ini, ya sekarang kita mengkaji apa sih urutan-urutan ketika kita sakit. Ya, kalau kita sakit itu yang muncul adalah kepanikan. Yang muncul adalah bagaimana mindset kita, ketergantungan kita kepada ustadz, kepada dokter, atau kepada orang yang kita anggap ahli. Nah, di sini ada sesuatu yang hilang pada diri kita. Bahwa kita lupa bahwa yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Maka urutan yang pertama adalah kembalikan konteks keimanan kita kepada Allah. Artinya yang pertama adalah bangun spiritual kita. Jangan panik, bila perlu ketika kita sakit berdoa atau sholat sunnah. Kalau bisa sholat sunnah, kalau tidak berdoa kepada Allah dulu, minta obat. Ya, karena Allah punya prinsip bahwa Allah itu tidak mau diduakan. Ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kenapa kalian tidak pernah datang kepadaku? Apakah pernah ketika kalian ya meminta kepadaku lalu aku biarkan tanpa membawa apa-apa dariku? Nah, Allah memiliki sifat cemburu. Nah, artinya ketika kita sakit, kita butuh pertolongan Allah kan? Nah, maka yang pertama adalah bangun komunikasi kita dengan Allah. Bisa sholat sunnah, kita sholat sunnah. Tidak bisa, kita berdoa untuk membangun komunikasi sehingga keimanan itu muncul dan Allah pasti berikan solusi. Nah, yang kedua, ya ketika kita kuatkan keimanan kita, yang kedua butuh istirahat. Ya, butuh istirahat. Orang yang sakit istirahatkan tubuhnya. Ya, istirahat. Ya, yang ketiga, ya coba makan makanan yang sehat. Ya, makan makanan yang sehat, misalnya apa? Jangan makan yang berat-berat, misalnya nasi juga bisa ditim atau nasi bubur. Ya, kita buat bubur supaya pencernaan kita ringan. Ya, jadi makan yang lunak atau yang lembut sehingga tubuh kita bisa merespon. Nah, banyak minum air hangat. Nah, jangan lupa mengkonsumsi madu untuk mengganti cairan-cairan tubuh kita yang hilang, karena madu merupakan cairan yang sangat mudah dicerna oleh tubuh kita sehingga menghasilkan energi yang cepat untuk regenerasi sel. Nah, nanti pada saat kita mau mulai pulih, nah disitulah baru kita banyak makan sayur dan buah. Ya, karena apa? Yang dikhawatirkan adalah keasaman. Nah, jadi tahapan yang pertama adalah kembalikan konteksnya adalah ke siapa yang memberikan penyakit itu, maka mintalah kepada yang memberikan penyakit karena pasti dia ada obatnya. Nah, tahapan yang kedua, ya, nah itu butuh ya istirahat. Tahapan yang ketiga adalah makan yang lembut-lembut, ya, yang lunak segala macam. Nah, baru tahapan yang keempat, ya, datanglah kepada orang yang kita yakini yang mempunyai kemampuan dalam bidang kesehatan. Bisa datang ke dokter, ya, atau datang ke tabib yang kita percaya, ahli herbal, ahli tibun nabawi, cari. Nah, minta nasihat sama mereka karena mereka adalah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi jangan panik dan jangan, semakin kita panik maka kita semakin sakit dan tubuh kita responnya juga pasti negatif. Walaupun kita sakit, tapi jangan kita juga karena bahasa darurat kita terperosok kepada kesyirikan. Maka yang harus dihindari adalah yang pertama, ya, kita mencari pengobatan yang tetap yang berbau syar'i, bukan syirki. Ya, jadi pengobatan walaupun dia mengaku ahli, ya, tapi hati-hati jangan bawa kita kepada kesyirikan dengan dalih tidak ada obat lagi segala macam. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi ciri-cirinya yang harus kita hindari, kalau datang kita suruh bawa hewan sembelihan. Nah, kalau datang nanti pulangnya kita dikasih jimat, isim atau wafak. Nah, kalau datang ya kita ditanya nama, tanggal lahir, nama orang tua. Nah, kalau dia bukan seorang dokter untuk database dia hanya menanyakan nama dan tanggal lahir, nama orang tua, maka sebaiknya itu dihindari karena pengobatan itu biasanya berbau syirik. Jadi tidak ada obat dari kesyirikan. Allah turunkan obat semua dari sesuatu yang halal, insya Allah.